Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak dan Ibu, orang tua siswa, orang tua anak-anak. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Apa kabar? Semoga semua sehat selalu dan ada dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa, sehingga senang pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Pak Jana di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Kita akan mengajak anak sekalian untuk belajar matematika secara mandiri. Oke, apa yang akan kita pelajari? Masih statistik. Yaitu adalah tentang distribusi frekuensi data kelompok. Kesempatan ini kita akan menyusun distribusi frekuensi data kelompok. Jadi kalau diketahui data mentahnya, kita akan sajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, pada video yang lalu kita sudah mempelajari tentang menentukan banyak kelas interval, panjang kelas interval, dan starting point. Nah, akan kita terapkan di sini. Baik, langsung saja kita mulai. Misal ada sekelompok data. Nah, ini sekelompok datanya ya. Data apa ini? Pokoknya ini ada contoh ya, contoh data. Nah, dari contoh data ini, untuk menentukan banyak kelas, menentukan panjang kelas ya, kita tentu akan menentukan terlebih dahulu apa? Banyak data. Ada berapa banyak data di sini? Coba kalian perhatikan. Data mendatar ada berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, 8 kali 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semuanya ada berapa? 40. Kita cari terlebih dahulu data maksimalnya. Data maksimalnya adalah 178. Kemudian data minimalnya ada berapa? 100. Coba dicari dulu data minimal ya, 152. Oke, dari sini kita bisa mencari apa? Range-nya. Berapa range-nya? 178 dikurangi 152, ketemu 26. Baik. Dan kita juga akan mencari K-nya, yaitu K itu apa? K itu adalah banyak interval kelas dengan menggunakan aturan Sturges. K sama dengan apa? 1 ditambah 3,3 log N. N-nya berapa? 40. Ya, oke. N-nya 40. Kita cari log 40, nanti kita kalikan dengan berapa? Dengan 3,3. Terus ditambah 1, itu adalah banyak kelas interval. Oke. Ya, 1 hasilnya ditambah 3,3 kali 1,602. Itu log 40. Hasilnya adalah 5,2866. Ya, tambah 1. Maka hasilnya berapa? 6,2866 dibulatkan ke atas atau ke bawah nih, ya ke bawah boleh ya. Nanti panjang kelasnya yang ke atas. Baik. Ini kita bulatkan ke bawah, jadi banyak interval kelasnya berapa? 6. Lalu panjang kelasnya berarti apa? Ring-nya berapa? 26 dibagi panjang banyak kelas 6. Ketemu berapa? 4,33. Dibulatkan, ini bulatkan ke atas. Jadi berapa? 5. Ya, baik. Sekarang kita akan buat distribusi frekuensinya. Ya, kita buat 3 kolom ya. Kolom pertama nanti untuk
interval kelas, kolom kedua turus, dan untuk kolom ketiganya frekuensi. Baik, gitu ya. Oke. Kita coba. Ini adalah kolom kolom interval kelas, turus, kemudian kolom frekuensi. Kita mulai dari data yang paling kecil untuk interval kelas pertama atau starting point-nya ya, 152. Kemudian panjang kelasnya berapa? 5, maka 152, batas bawah kelas berikutnya 157 ya. Kemudian untuk menentukan berapa ini batas atas kelas pertama, karena panjang kelasnya 5, maka mudahnya gimana? 152 ditambah berapa? 4 ya. 156 ya, gitu ya. Oke. Baik. Kita lanjut untuk interval kelas berikutnya ya. Ini ya, tinggal tambah 5 ya. Batas bawah tambah 5, batas atas tambah 5 ya, gitu ya. Oke. Ya. Sudah cukup? Oh ya. Sekarang kita akan membuat turus, yaitu memetakan atau memindahkan data dengan perhitungan atau dengan hitungan ya, dengan dihitung. Kita mulai 154 terlebih dahulu karena yang ada di pojok ya, nanti turun ya. 154 masuk di mana? Masuk di interval kelas pertama ya, gitu ya. Kemudian 164 masuk di kelas ketiga ya. Di sini 162, 166, di situ ada 164 ya. Oke. Kita coret lagi 163 masuk di kelas ketiga. 160 masuk di kelas kedua. 153 masuk di kelas ke-1 ya. Sebelahnya 161 masuk di kelas kedua. Iya, 171 masuk di kelas keempat. 167 masuk di mana? Masuk di kelas keempat. Ya. 161 masuk di kelas kedua. Berikutnya 159 masuk di kelas 159 masuk di kelas ketiga. 168 masuk di kelas keempat. Oke. Kemudian 168 lagi di kelas keempat lagi, 156 masuk di kelas ke pertama. 162 masuk di kelas ke berapa? Kelas ketiga ya. Oke. 162 lagi. 173 sekarang masuk di kelas ke berapa? Kelima. Iya. Oke. Kemudian 172. Dan seterusnya ya. Oke, bisa sendiri mengikuti ya. Saya rasa bisa. Yang sudah kita hitung, kita coret, kemudian dibuat turus disesuaikan dengan kelasnya, tempatnya di mana ya. Oke, gitu ya. Terus kita lakukan sampai habis. Iya, sampai habis. Oke, sudah selesai. Kita buat turusnya. Kita tuliskan frekuensinya sekarang. Ya, yang pertama 5, kelas kedua berapa? 7, kelas ketiga 9, kelas ke berapa? 4, 11, kelas ke 5, 6, kelas ke 6 adalah 2. Kemudian kita jumlah. Jumlahnya berapa? 40. Ya, gitu ya. Oke. Jadi pertama-tama ya, kita harus tahu apa tadi untuk menyusun ini. Kita tahu ring, kita harus tahu ring, kita harus tahu N-nya ya. Pertama ini banyak N, banyak data berapa, kita hitung tadi ada 40, kita hitung dulu 40. Kemudian untuk mencari ring kita harus tahu apa dulu? Data maksimal. Data maksimalnya ini 178, kebetulan di pojok paling bawah ya. Kebetulan saja ini.
Nah, nanti kalian harus cari itu. Kemudian yang data minimum 152. Dari sini kita dapatkan apa? Ring, ya kan? Kemudian cari apa sekarang? Cari banyak interval kelas. Gunakan aturan Stargate. 1 ditambah 3,3 log N. N-nya 40, ya, masuk. Lalu log 40 berapa? 1,602. Kita kalikan dengan 3,3 ya, gitu. Ini kita kalikan dulu. Itu hasilnya 5,2866 ditambah 1 ya. Jadi ini ingat-ingat ya, kalau ada ini kan ada operasi hitung, ada tambah, kemudian berikutnya apa? Kali. Kalau ada tambah ada kali, ya kita dahulukan apa? Kali ya, meskipun kali itu di apa? Di belakang setelah tambah ya, gitu ya. Oke, berikutnya apa? Kita jumlahkan nih, 1 tambah 5,28 ya. Kita dapatkan apa? 6,2866 dibulatkan ke bawah nih ya. Nah, bulatkan ke bawah. Jadi berapa? 6. Nah, sekarang ringnya tahu, banyak kelas apa tahu, maka tinggal tentukan apa? Panjang kelas. Panjang kelas interval sama dengan apa? Ring 26 dibagi dengan 6 ketemu 4,33. Ya, 4,33. 4,33 bulatkan ke atas ya, dibulatkan ke atas. Kenapa dibulatkan ke atas? Kalau nggak dibulatkan ke atas nanti ada data yang tidak masuk ya, itu. Atau bisa saja banyak kelasnya nambah ya, gitu ya. Tuh. Oke, maka oleh karena itu nih bulatkan ke atas. Ini saya mengambil suatu permisalan. Ada 6 orang, ya, ada 6 orang, kemudian akan menginap. Satu kamarnya berkapasitas 5 orang. Nah, harus pesan kamar berapa kamar. Kalau satu masih kurang, satunya tidur di mana ya kan? Tuh. Maka pesennya berapa? Pesennya 2 kamar. Meskipun apa? Tinggal 1 orang ya, itu. Ya, oke, itu gambarannya seperti itu. Maka oleh karena itu di sini panjang interval kelasnya dibulatkan ke atas supaya semua data dapat tertampung ya. Itu. Kita sudah menyusun menyusun distribusi frekuensi data data kelompok. Baik. Berikutnya biasanya setelah ini ada latihan ya. Oke, nah latihannya ini, latihan soalnya dicoba seperti tadi ya. Pertama tentukan data maksimum, data minimum, tentukan ring ya kan. Banyak interval kelas ya. Kalau sudah banyak interval kelas, cari panjang interval kelasnya ya, tentukan starting point-nya ya. Kemudian tentukan interval kelasnya. Interval kelasnya sudah, tinggal isi kolom turus dan kolom frekuensi ya. Oke, saya rasa semuanya bisa. Jangan bosan-bosan untuk latihan ya, meskipun ini mudah, tapi dimulai dari mudah itulah kalian akan senang dan bisa matematika. Jangan menyerah ya, semuanya bisa. Oke, sampai di sini untuk penyusunan distribusi frekuensi. Untuk pertemuan berikutnya atau video berikutnya anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang distribusi frekuensi kumulatif untuk data yang dikelompokkan. Oke, kalian siap? Kunjungi lagi berikutnya di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP bersama Pak Jana. Baik, terima kasih.